Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi gagasan dalam pidato persuasif. Anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin Pak Guru sudah menyampaikan tentang menyusun pidato persuasif. Sekarang nomor 2 adalah mengungkapkan pidato persuasif secara lisan. Pengungkapan pidato secara lisan disebut berpidato. Banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum berpidato. Setidaknya, seorang pembicara harus menyiapkan materi dan mental sebelum berpidato. Untuk itu, anak-anak, alangkah lebih baik lagi jika pembicara mampu memahami pendengar pidatonya. Anak-anak, ini saya jelaskan tentang pengertian berpidato. Yang kemarin tentang pengertian pidato, kalau sekarang pengertian berpidato. Nah, pengertian berpidato itu apa? Berpidato merupakan kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pembicara pidato menyampaikan gagasan-gagasannya secara lisan di hadapan orang lain. Pembicara pidato harus memperhatikan pendengar, sehingga isi pidato tersebut mudah disampaikan, mudah diterima, mudah dipahami oleh pendengar. Jadi, kegiatan berpidato dapat dikatakan berkaitan dengan pembicara dan pendengar. Kemudian, saya jelaskan pula tentang persiapan apa saja sebelum berpidato agar kita menjadi seorang yang ahli pidato. Apa yang perlu dipersiapkan? Sebelum berpidato, seseorang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pembicara harus mempersiapkan materi pidato dan pengetahuan tentang pendengar. Persiapan materi pidato melihat topik naskah dan naskah pidato. Persiapan pembicara mengenai pendengar berkaitan dengan kemampuan pembicara menarik minat pendengar. Nah, persiapan materi pidato. Saya sampaikan tentang persiapan materi pidato. Persiapan materi pidato dilakukan pembicara dalam usahanya untuk menguasai materi atau isi pidato. Persiapan materi yang lebih baik akan memengaruhi keberhasilan berpidato. Sebaiknya pembicara mempersiapkan materi pidato dari beberapa hari sebelumnya. Nah, beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan materi pidato sebagai berikut. A. Mengumpulkan bahan-bahan. Maka pembicara harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk berpidato. Bekal yang digunakan pembicara dalam berpidato
adalah materi pidato. Pembicara harus mengetahui topik yang akan disampaikan. Pembicara juga harus mengumpulkan materi sesuai sasaran pendengar pidato. Maka dalam artinya orang yang mau berpidato itu harus mengetahui siapa yang mau diceramai, yang mau mendengar pidatonya. Itu harus tahu. Ulang balik, pembicara harus mengetahui siapa yang mau diberikan informasi. Yang B, membuat kerangka naskah pidato. Sebelum membuat naskah pidato, perlu dibuat kerangka pidato. Kerangka pidato berisi pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Kerangka yang dibuat harus teratur, berurutan, dan juga sesuai kaidah penyusunan pidato. Itu penjelasannya. Untuk yang kedua, persiapan mengenai pendengar. Yang awal tadi persiapan materi pidato, yang kedua persiapan mengenai pendengar. Persiapan pembicara mengenai pendengar dengan cara memahami sikap pendengar. Beberapa sikap pendengar yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang A itu minat. Minat merupakan keinginan seorang terhadap sesuatu yang bersumber dari dalam hati. Seorang pembicara harus dapat menumbuhkan minat pendengar. Cara menumbuhkan minat pendengar adalah membahas materi sesuai dengan kebutuhan pendengar. Jangan sampai butuhnya tentang pendidikan diberikan tentang butuh pasar. Yang diinginkan itu tentang olahraga, pada tentang ekonomi, ya itu enggak tepat. Maka disesuaikan kebutuhan pendengar. Yang B, perhatian. Keberhasilan pidato ditentukan adanya perhatian dari pendengar. Pembicara yang baik harus dapat meraih perhatian dari pendengarnya. Pembicara harus menguasai ilmu berpidato untuk menampilkan pidato yang baik. Sehingga pendengar menaruh perhatian penuh kepadanya. Jadi menaruh perhatian penuh kepadanya saat berpidato. Yang C, pengetahuan dan pengertian. Sikap manusia pasti mempunyai pengetahuan dan pengertian. Akan tetapi, banyak sedikitnya pengetahuan dan pengertian yang dimiliki manusia berbeda-beda. Pembicara yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas, serta sikap pengertian yang cukup, agar isi pidato mudah dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Insyaallah mudah dipahami. Kemudian yang D, pemahaman. Isi dari suatu pidato haruslah dipahami oleh pendengar. Isi pidato yang berbelit-belit membuat pendengar pidato bingung. Sebaiknya pembicara memahami terlebih dahulu isi pidato yang akan disampaikan. Dengan menguasai materi isi pidato, pembicara dapat menyampaikan isi pidato dengan baik. Materi tersebut akan mudah untuk dipahami oleh pendengar. Keberhasilan tujuan pidato pun akan tercapai.
Yang kemauan. Kemauan memperhatikan pidato didasari oleh kesadaran pendengar. Pembicara harus bisa membangkitkan kesadaran pendengar. Pendengar harus sadar betapa pentingnya materi yang disampaikan. Dengan demikian akan muncul kemauan pendengar untuk memperhatikan pidato. Dan F, tindakan dan perbuatan. Proses akhir pemahaman pendengar adalah wujud nyata pendengar. Maksudnya, pendengar melakukan tindakan sesuai isi pidato. Tindakan tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan pembicara. Pada pidato persuasif, pembicara berhasil meyakinkan seorang untuk mengikuti penjelasan dalam pidatonya secara sukarela. Nah, begitu insya Allah dapat dipahami. Kemudian pemahaman yang ketiga, latihan berpidato. Seorang pembicara harus melakukan latihan sebelum berpidato. Latihan dalam berpidato digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental sangat penting, anak-anak. Mental sangat penting dalam berpidato. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Persiapan penampilan meliputi sikap. Sikapnya gimana? Suara, jelas. Dan juga penyesuaian gerak, gaya, mimik, dan suara. Penjelasan berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana sih untuk berpidato itu. Kita berlatih sikap badan. Sikap badan pada saat berpidato yang baik adalah berdiri dengan tegak. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar. Jangan menunduk. Jadi lihatlah si pendengar merata. Yang B, suara. Suara. Berpidato juga harus memperhatikan suara. Pembicara harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara. Tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Dengan demikian, suara dapat berirama dan enak didengar. Suara yang berirama dapat menggugah minat pendengar. Aspek suara juga harus memperhatikan kejelasan suara. Kejelasan suara berhubungan dengan pelafalan kata. Kejelasan dalam melafalkan setiap kata dalam berpidato dapat memudahkan pendengar memahami isi pidato. Nah, itu penjelasannya tentang suara. Nah, kemudian dalam berpidato, yang C ini kewajaran sikap. Kewajaran sikap. Pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Sikap dan gaya berlebihan dalam berpidato dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan juga penampilan berpidato. Dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato, pembicara dapat melakukan pidato dengan baik. Itu uraian penjelasan tentang gagasan berpidato.
gagasan dalam berpidato atau gagasan dalam pidato persuasif. Untuk mengukur pemahaman kalian, ini saya berikan soal-soal sebagai berikut. Soal pertama, buatlah sebuah pidato persuasif dengan tema lingkungan hidup. Yang kedua, tuliskan struktur pidato persuasif tersebut. 3. Temukan kalimat persuasif pada pidato tersebut. 4. Tentukan pokok-pokok isi pidato persuasif tersebut. Yang kelima, apakah tujuan dan pesan dalam pidato tersebut? Kerjakan di lembar folio dan dikumpulkan menanti informasi dari sekolah. Terima kasih. Demikian materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.